Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, perlu diakui memang sulit sekali untuk membuktikan ketersambungan nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi catatan-catatan ulama sezaman. Jadi mau nggak mau, bagi yang meyakini Ubaidillah sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya harus menerima bahwa keterputusan informasi dari teks-teks tulisan ulama selama berabad-abad itu memang ada. Buktinya memang sampai sekarang belum ditemukan secara pasti ada tulisan ulama di abad ketiga ataupun keempat, kelima, keenam ataupun ketujuh bahkan kedelapan itu belum ditemukan secara pasti ada ulama yang menegaskan bahwa Ubaidillah adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan, bisa saja selama berabad-abad itu sebetulnya informasinya ada, tapi dari lesan ke lesan, belum ditulis secara khusus. Hingga pada abad-abad akhir tergeraklah para ulama untuk menulis mengenai nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ya kalau dipikir-pikir masuk akal juga memang teori ini. Dan saya kira tidak ada salahnya mengikuti tawaran yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, Ketua Umum PBNU. Yaitu apa? Yaitu percaya bahwa nasab Ba'alawi itu memang bersambung kepada Rasulullah SAW dengan jalur husnudon. Karena meskipun secara teks asli belum ditemukan secara pasti, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketersambungan nasab Ba'alawi itu memang benar-benar asli. Tapi sekali lagi ini memakai jalur husnudon dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi memang benar. Tapi masalahnya yaitu tadi sahabat, karena ini menjalur kepada husnudon dan kemungkinan-kemungkinan, maka tidak bisa dikatakan bahwa ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Nabi Muhammad SAW itu diklaim sebagai kebenaran 100%. Artinya apa? Artinya bila ada orang yang meragukan ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Nabi, seperti Kiai Haji Maduddin dan yang lain, ya maka tidak bisa disalahkan juga. Tapi seperti Kiai Haji Imaduddin dan yang lain, ya tidak bisa dibenarkan 100% juga. Karena faktanya memang serba mungkin. Dan saya kira Kiai Haji Imaduddin pun sudah mempertimbangkan hal ini. Karena kalau kita baca tulisan beliau yang berjudul penelitian ini ujungnya ilmu, bukan pengadilan. Keberatan tanggapan Gus Fuad Pleret. Kalau kita membaca tulisan beliau yang ini, maka di sini nampak jelas alurnya. Serasa Kiai Haji Imaduddin ini ingin menampar oknum-oknum habaib yang menyombongkan diri dengan nasabnya. Suka teriak-teriak, di dalam diriku mengalir darah Rasulullah. Saya cucu Rasulullah, saya ini, saya ini, saya itu. Tapi perilakunya tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau bahasa Kiai Haji Maduddin itu jauh panggang daripada api. Jadi serasa Kiai Haji Imaduddin ingin menampar oknum-oknum seperti itu agar mereka meleklah, sadar diri bahwa nasab mereka itu kan tidak bisa dibuktikan 100%. Bisa benar, bisa salah. Ya ngapain juga teriak-teriak kan seperti itu. Apalagi meyakinkan orang bahwa dia 100% keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini kan kurang pantas gitulah ya. Ya kalau kita istilahkan dengan bahasa Jawa itu biasanya diistilahkan kurang macem. Akan tetapi pendukung Kiai Haji Maduddin juga tidak sepatutnya mengklaim bahwa ulama-ulama yang menulis nasab Ba'alawi bersambung kepada Rasulullah itu sebagai pendusta. Karena ya tadi seperti yang saya sampaikan tadi sahabat, ini bersifat serba mungkin. Tidak bisa condong ke salah satu pendapat lalu memaki-maki pendapat yang lain. Alasannya sederhana tadi. Pertama, karena ini memang serba mungkin. Yang kedua, memaki-maki itu bukanlah suatu anjuran dalam agama Islam. Sesimpel itu, sahabat. Saya kira ini adalah pangkal masalah yang mesti dipahami bersama
dan publik juga berhak untuk tahu ini. Ini bukan masalah benci-membenci ya, seperti sebagian narasi yang dikembangkan, tapi jelas ini lebih kepada ilmu pengetahuan dan data. Sehingga misalnya condong kepada pendapat manapun, ya baik percaya maupun tidak percaya ketersambungan nasab Alawi kepada Nabi Muhammad SAW, seharusnya tidak menjadi persoalan yang besar. Ya sudah, terima saja. Faktanya memang seperti ini, kan gitu. Mau dicari-cari kebenaran antara keduanya bersambung atau tidak, ya mau nggak mau memang harus diakui, memang sulit membuktikan kebenaran 100%. Karena jarak sejarahnya ya sudah sangat terlalu lama. Lama sekali, sahabat. Tetap nanti akan muncul kemungkinan-kemungkinan yang tidak ada titik akhirnya. Makanya saya kira usulan dari Ketua Umum PBNU, beliau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, untuk tidak mempersoalkan hal ini, sudah sangat bijak sekali lah. Dan saya kira Kiai Haji Imaduddin pun juga tidak menolak seutuhnya apa yang disarankan oleh Ketua Umum PBNU. Karena dengan mengikuti arahan dari Ketua Umum PBNU, kita akan berada pada titik yang sama, yaitu masih serba kemungkinan-kemungkinan. Kalau sudah di titik yang sama seperti ini, maka tinggal bagaimana sikap kita. Disitulah sahabat nanti akan menemukan mana sikap yang baik, mana sikap yang kurang baik. Dan muara akhir dari persoalan ini akan menuju ke satu titik lagi, yaitu mengenai akhlak dan adab. Saya kira itu sahabat, jadi tidak perlulah diberlebar kemana-mana. Kalaupun toh ingin membahas mengenai nasab Alawi, ya fokus kepada Ubaidillah itu, jangan membuat narasi yang aneh-aneh. Membenci ulama, dikatakan seolah-olah tidak suka dengan keturunan Nabi. Apalagi yang aneh itu kadang-kadang ada yang mengatakan, oh berarti tidak mempercayai keturunan Nabi masih ada. Kalau keturunan Nabi itu kan pasti ada sampai hari kiamat kan. Itu keturunan Nabi akan tersambung terus ila yaumil kiamah. Oke, sepakat itu. Akan tetapi keturunan Nabi kan bukan dari Ba'alawi saja, kan itu persoalannya juga. Jadi gitulah ya, kalau misalkan mau fokus ya fokus saja ke masalah Ubaidillah. Dan ini saya kira menjadi titik akhir yang sudah sangat terang benderang sekali, kolaborasi yang sangat top lah, sangat super dari Kiai Haji Imaduddin dan juga Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Dan saya kira ini perlu dipertimbangkan kepada siapapun, baik yang pro dengan Ba'alawi bersambung kepada Nabi Muhammad SAW maupun yang kontra atau meragukan bahwa nasab Ba'alawi bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Pro dan kontra itu sama-sama masih memiliki kemungkinan-kemungkinan. Jadi ya sudah, mau bagaimana lagi, memang keadaannya kan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.